wajadana al-kafi wajadana al-kafi li kullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi wajadana al-kafi likulli kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna al-kafi wasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi Allahumma shalli ala Muhammad. Air maulid, air manaqib, air istighatsah, langsung Allah tiupkan situ rahmat-rahmat lan barokah daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala langsung lewat barokahnya Kanjeng Nabi dan barokahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Semua melatinya barokah, mawarnya barokah, wedang jahenya barokah. Tak coba ya. Kopinya barokah, semua yang ada nih barokah. Karena itu sampean punya apa? Khususnya yang punya usaha, dari rumah sudah bawa air sendiri-sendiri. Yang disediakan ini untuk diminum. Kalau kita punya usaha, bawa air, dibuka masing-masing, kumpulkan atau di suatu tempat, air manaqib, air maulid. Nyata barokahnya daripada Allah lewat kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, ada cerita teman saya, nggih, di mana? Di Malang sana. Pas dia mau undangan, kebetulan tetangganya, Pak Habib, kenapa? Minta tolong. Ini saya punya saudara kesurupan. Wah, Pak, orang kalau gak ahli ruqyah, jangan coba-coba ngeruqyah. Walaupun Ustaz, gak mandi, gak payu. Wah, coba-coba walaupun sampean apal kitab, apal Quran. Karena ruqyah ini ada tata caranya, ada bacaannya sendiri-sendiri. Belum tentu orang ahli ceramah, belum tentu orang ahli ngaji iso ngeruqyah ngobati wong kesurupan. Nyuwuk. Wah, repot iku. Nggih, kalau seandainya sampean sudah ceramah-ceramah nggih, sudah ceramah-ceramah, kalau bukan ahli ruqyah tiba-tiba ngobati nyuwuk gak mandi. Gak diundang wong, Pak. Apa ayu dipikir, wah gak mandi nih, gak manjur ini suwane pikir. Padahal itu emang ada ahlinya sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mau berangkat, jam waktu sudah mepet. Tetangga butuh kayak apa ini? Segini aja. Itu air tadi malam kebetulan habis istighosahan. Itu ada air, ambil, bawa. Air apa ini, Beb? Bawa aja yang penting. Dia itu nebak-nebak aja. Dia sebetulnya nggak yakin juga. Dia itu nggak yakin. Yang penting yakin, katanya segala sesuatu apabila disebutkan nama Allah, disebutkan nama Kanjeng Nabi, segala sesuatu disebutkan namanya wali, barokah akan merata kepada semua yang ada di daerah tersebut. Akhirnya kirim. Pulang pengajian, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Belum, sudah sembuh, langsung top chair. Alhamdulillah, kata. Nggak ngurangi pasaran nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Air apa sampean kasih? Ya nggak ada. Kalau sampean tanya air itu ya air aqua, air le mineral, klub macam-macam. Enggak, tapi kok bisa air bekas apa? Nah, kalau itu saya jawab, air bekas
membaca istighosah. Apalagi baca malaikat, apalagi baca sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Pak. Enggak usah, Gus. Kalau sudah manakipan sampean bawa air, Gus. Itu istri saya kayak apa biar tambah cinta lah. Enggak usah, Pak. Sudah niat bawa air, niatkan buat apa? Insya Allah apapun yang pian hajatkan akan diberikan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Singkat manjur itu biasanya satu, Gus. Kayak apa ini bisa nambah lagi? Itu biasa itu biasa gak manjur itu. Kenapa? Sebab doanya istri lebih manjur daripada kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, sampean tak kasih amalan. Kalau seandainya mau suatu saat sampean pengen nambah lagi, suatu saat orang itu harus punya sikap, Pak. Harus punya jimat. Suatu-suatu itu senjata bisa dibuka itu. Nggih. Ada bacaannya, dibaca 7 kali, gak pakai tirakat. Dibaca 7 kali, gak pakai tirakat, nggih. Pagi dan malam, terutama di depan rumah, gak pakai sendal, sampean entakkan kaki di depan pintu 7 kali. Nggih. Bacaannya simple. Apa? Allahumma wani, Allahumma wani, Allahumma wani. Wis ikut tok, nek wani ho, ya wani. Nek gak wani aja diamalno, gitu aja sudah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu sudah hampir hilang di umat akhir zaman. Barokah itu sudah hampir punah di umat akhir zaman. Kenapa? Karena kebanyakan umat manusia tidak lagi menjadi pemburu barokah. Emang, Pak, suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, ditemani oleh malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril." "Nggih ya Rasul. Ketika saya meninggal dunia, apakah pian masih turun lagi ke bumi?" Apa jawab Jibril? "Enggak ya Rasul. Kulo pensiun." Bukan PNS saja yang pensiun. Nggih, malaikat Jibril pun pensiun. Wah, enggak turun sama sekali ya Jibril? "Enggak ya Rasulullah. Sama sekali. Pray, libur, waktunya saya istirahat. Tapi nanti di akhir zaman saya akan kembali lagi turun ke bumi. Tujuan saya Rasul bukan untuk memberikan ilham, bukan memberikan wahyu, bukan untuk mengangkat Nabi dan Rasul. Terus apa tujuan Anda datang ke bumi di akhir zaman wahai Jibril?" Ya Rasulullah, ya, saya datang ke bumi untuk mengambil 10 pusaka bumi. 10 pusaka bumi. Apa Beb? Keris. Nggih, keris. Lain. Tombak kan Beb? Lain juga. Mandau, apalagi. Terus apa pusaka bumi yang diambil oleh malaikat Jibril? Hal yang paling istimewa di atas muka bumi ini ada 10. Yang pertama, tugas aku ya Rasul di akhir zaman datang ke bumi. Yang pertama yaitu arfa'u barakatul ardi. Aku angkat barokahnya bumi. Manusia sudah tidak lagi pengen barokah. Manusia sudah jarang sekali yang mencari barokah. Jarang sekali manusia itu yang pengen mendapatkan barokah. Padahal barokah ini adalah ziyadatul khair, akan membuat hidupnya dia baik, keluarganya baik, usahanya baik, kehidupannya baik, umurnya baik, sehingga mendapatkan tempat yang paling baik, yaitu surga Allah Subhanahu. Ini barokah ini Pak. Karena itu zaman dahulu itu lebih mementingkan barokah. Gak apa-apa nak, kerja seadanya, yang penting hasilnya barokah. Mas, hati-hati ya kalau kerja. Nggih, gak apa-apa, cuma dapat 1 rupiah, 20 rupiah, yang penting barokah.
Kalau sekarang, Mas, kalau oleh duit, aja mulai-mulai ya. Nah, beda. Orang dulu itu barokah. Karena itu hartanya barokah, anak-anaknya barokah, usahanya dia ini. Orang dulu, orang bahari dulu, orang bahari, orang zaman dulu, orang tua-tua, orang kuno dulu itu tidak cari nominal. Nol biro, enggak. 1 juta berapa nolnya? 6. 1 miliar. 9, 1 triliun. Nggih. Saya ngeliat nolnya aja belum pernah, Pak. Apalagi ngeliat uangnya itu. Triliun, bayangkan ya, Pak. Tapi orang dulu itu, Pak, nggak pernah kerja cari nominal. Harus 1 juta. Harus 500.000 sehari. Harus 300.000, harus 5. Enggak. Yang penting barokah. Sedikit barokah akan menjadikan ketenangan, kesenangan dunia maupun akhirat buat dia dan keluarga dia. Amin Allahumma. Amin. Sehingga Pak, kalau mereka kaya dijadikan pengusaha sukses, itu akan dinikmati kekayaannya sampai anak turun, sampai pitung turun, enggak ente-ente. Orang kaya dulu, lihat orang dulu itu, lihat kan, gak sekolah Pak, kadang gak iso moco, ngitung pun kesulitan. Tapi lihat, tanya siapa ini? Haji Rahman. Wah. Tanya siapa ini? Haji Anong. Tanya siapa ini? Haji Ahmad. Tanya siapa? Ini 10 hektar ini, itu punya Gus Isom. Amin. Pilih haji ki, haji ini. Padahal mereka itu Pak, kadang ngitung itu, tapi kaya, hidupnya sukses, tokonya banyak, rukonya banyak, bayangkan. Sekarang banyak pinter-pinter, nggih, pinter ngitung, ahli ekonomi, S1, kadang S2, S3, S-teler, S-tungtung. Sak macamnya SD borong, kemana-mana bawa emak, bukan menghasilkan harta, bukan menikmati warisan, justru menghabiskan harta warisan. Betul. Saya sekarang yang lebih hebat mana? Orang dulu apa orang sekarang? Orang dulu. Kenapa? Karena orang dulu lebih mementingkan barokah. Nggih. Punya istri yang membawa barokah, punya anak yang barokah, punya menghasilkan yang memberi barokah, punya ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah dikit akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu. Dikit akan kelihatan barokahnya kepada masyarakat. Dikit akan mengangkat derajat dia. Itulah barokah. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Gus Isom ketiban barokah. Apa? Istrinya lagi hamilmu, harus tambahi terus tiap malam barokahnya Gus. Amin. Biar tambah tua, tepat lahir insya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting Pak cari barokah nih. Emang sudah diangkat. Jadi orang ini sudah jarang yang pengen, ya apa caranya punya anak yang barokah ya, pengen punya keluarga yang barokah ya, pengen enggak, hidupnya itu duit, kerja, penghasilan, belum pernah terpikir barokah. Kenapa? Karena emang sudah tanda akhir zaman, keberkahan bumi diangkat oleh malaikat Jibril, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beruntung sekali bagi anda, terutama orang ahli sunnah wal jamaah yang masih berpegang teguh sampai sekarang jadi pemburu barokah. Jadi sebetulnya orang yang anti barokah itu bukan kemauan dia sendiri, emang Allah yang nyeting biar orang semakin sedikit yang cari barokah. Kalau seandainya semua orang Islam, apapun mazhabnya, apapun alirannya, semuanya pengen barokah, sampai dapat dikit barokahnya Pak. Betul. Lawang sudah diangkat oleh malaikat Jibril, berarti yang tersisa banyak apa sedikit?
Sedikit lah. Karena itu Masya Allah, untung kita masih bisa sholawatan, untung kita masih baca manaqib, untung masih kita bisa berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan amaliyah kita yang kita amalkan diberikan barokah oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Sumbernya barokah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan itu kalau pengen sampean hidup barokah, kalau sampean mau maca manaqib, nggih, itu harus duduk, Pak. Syukur-syukur apal pun masih repot. Paling gampang untuk mendatangkan supaya hidup sampean itu tetap barokah, hidupnya barokah, pekerjaannya barokah, keluarganya barokah, dimanapun Anda berada mendapatkan barokah. Satu, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apapun, siapapun, dimanapun, ketika dekat sama Rasul, memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka akan mengalir kepada dia barokah yang sangat agung daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, Pak. Rasulullah ini ya, saking dari istimewanya beliau, itu kekurangan kita ya, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan kita, aib kita, kejelekan kita apabila nempel kepada Kanjeng Nabi, itu adalah merupakan mukjizat. Contoh apa, Pak? Ludah. Kitab-kitab suci orang Yahudi, orang Nasrani, bahwa Nabi akhir zaman ya, itu ludahnya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dan beliau bisa ngobati dengan dirinya sendiri dengan ludahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya diambilkan ludahnya Rasul, diusapkan ke badan Nabi sendiri, sembuh, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat. Aib manusia, kekurangan manusia ketika nempel sama Nabi jadi mukjizat. Ketika juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, ketika dikejar sama Rasulullah masuk ke gua Sur, itu kan ngambil batu ditutup lubang semuanya, ya Rasul, monggo jangan masuk ya Rasul. Oh nggih. Lihat aman kan. Itu enggak tahunya ada lubang yang masih terbuka, lupa gak ditutup. Ketika Rasul sudah istirahat, wah, ini tinggal satu ini, cari kain gak ada, cari kayu gak dapat, cari batu habis. Kayak apa? Terpaksa jempolan kaki dimasukkan ke lubang ular. Pak, gak tahunya itu ular yang menyengat. Pak, bayangkan ular berbisa, ular derik, ular padang pasir itu lebih berbisa daripada ular kobra. Gak nunggu jam, gak nunggu menit, hitungan detik orang bisa biru mati, Pak. Apalagi sudah ke jantung, Pak. Parah. Ini disengat pertama kali sudah panas dingin ini. Mau jerit gak berani, Rasulullah lagi tidur di pangkuannya. Mau gerak, Rasulullah takut bangun. Disengat lagi, wah, badan sudah panas dingin. Mau menjerit takut ganggu Rasulullah. Akhirnya ditahan. Sampai-sampai dari sakitnya sengatan ular itu netes air mata Sayyidina Abu Bakar tidak terasa, Pak. Sampean, kalau sana sudah sakit betul, walaupun gak nangis, netes banyu mata, Pak. Tes. Nggih. Itu Rasulullah bangun, di Abu Bakar. Guanya bocor lah. Tidak ya Rasul, ini ular menyengat saya. Mana kaki sudah biru, badannya sudah bengkak, membiru, kakinya sudah bengkak. Mana wahai Abu Bakar? Dipegang oleh Rasul, diludahi. Diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung seketika itu sembuh, total sehat kembali lagi berkat ludahnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean kalau gotong royong
Kalau sananya ada anggotanya kena patok ular di kebun, kena patok ular, coba nanti ya diludahin. Bawa ke dirgahayu mau diaputansi sudah jangan. Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini mulia, Nabi ini sumbernya barokah. Jangankan Rasul, jangan zatnya Rasul, yang kotor barokah. Yang kotor di dalam diri Nabi, aib ketika disandingkan kita, itu barokah. Sehingga ditanya itu riwayat ular itu ditanya, wahai ular, kenapa kamu ini ya mematok sahabat karib saya ya Rasulullah? Sungguh saya sudah minta izin sama Allah hidup ratusan tahun singgah di tempat ini agar bisa memandang wajah sampean. Bayangkan, ular ini kangen sama Rasulullah, Pak. Ular ini pengen lihat Rasul. Lah ditutupi, ya sikat ya Rasulullah. Sikat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaibar itu ditanya, "Mana Ali? Sakit mata ya Rasulullah." Itu langsung diludah, sembuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah, Nabi ini an-nabiyil ummi. Apa artinya ummi? Banyak arti ya. Tapi yang arti paling umum, ummi ini apa sih? Tidak bisa nulis, nggak bisa baca. Ini nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ketika disandingkan dengan sampean, kira-kira baik apa jelek? Orang Rawasari, orang Samarinda, orang Kaltim, atau jamaah majelis manakib, ono singga iso moco. Baca ini gak bisa, jangankan bahasa Arab, jangan baca manakib, bahasa Indonesia ini gak bisa. Ini Budi, Ibu Budi ke pasar ditabrak mobil misalnya, gak bisa dia itu. Kira-kira bagus apa enggak? Orang gak iso moco, orang gak bisa baca, bagus apa tidak? Gak bagus lah, kekurangan buat dia, aib buat dia. Orang gak bisa nulis, aib buat dia. Tapi kalau Nabi justru Allah jadikan Nabiyil Ummi, Nabi yang gak bisa tulis, gak bisa baca, menunjukkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi ini diutus, Pak. Itu mukjizatnya sesuai yang viral saat itu. Samarinda yang viral apa? Yaitu sudah mukjizat Nabi, mengungguli. Ketika zamannya Nabi Musa, itu yang paling dihormati, yang paling pangkatnya tinggi, paling dekat dengan raja, yang paling pintar sihirnya. Paling pintar apa? Sihirnya. Jadi mereka adu kekuatan antar sihir. Gus isom kualaan pokoknya. Antar sihir. Yang paling sakti sihirnya, paling mulia, paling kaya, paling terhormat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi mukjizat, Nabi Musa mukjizat tongkat yang berubah ular, yang kesaktiannya mengalahkan semua penyihir-penyihirnya Fir'aun. Nah, bayangkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tukang sihir ngomong, "Wahai Musa, ya, pian yang melengkarkan dulu apa saya yang melengkarkan dulu?" Ada riwayat, Pak. Tukang sihir Fir'aun ini dapat hidayah karena dia beradab, punya adab kepada Nabi Musa. Dia nggak langsung mentang-mentang tukang sihir Fir'aun lain hantam aja, tidak. Dia masih ngomong, punya totok romo iki, Pak. "Wahai Nabi Musa, kami yang melempar dulu atau pian yang melempar dulu?" Kata Nabi Musa, "Pak, bal antum alqu antum." Tetapi pian sudah duluan, pian duluan. Akhirnya berkat mereka masih menghormati Nabi Musa, walaupun tidak percaya waktu itu kepada Nabi Musa, maka diberikan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terakhir kan amanna bi rabbi Haruna wa Musa, iman sama Nabi Harun dan iman sama Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Siapa? Allah Subhanahu
wa taala. Nang lempar sorban ular. Nggih, tali ular lagi. Tambang ular, semua jadi ular. Nabi Musa ngelempar menjadi ular yang paling besar. Di tafsir itu diriwayatkan bahwa ular yang tongkatnya Nabi Musa itu betul-betul besar. Sampai riwayat Fir'aun itu kecirit-cirit. Ada riwayat 70 kali kecirit, ada yang bilang 100 kali kecirit. Aduh, pret nang jeding, pret mana nang jeding mana, pret nang jeding. Bayangkan, saking dari besarnya ular, Fir'aun itu sampai gemetar. Bukan gemetar aja, sampai kecirit. Metu pecel gak apa-apa. Ini kecirit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angking dari besarnya, kalau panjang, kalau kisah Islam mengisahkan tongkatnya Nabi Musa itu. Nabi Isa di zaman Nabi Isa itu apa yang paling istimewa, orang yang paling kaya, orang yang paling dihormati apa itu? Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Bunga mawar dicampur bunga mawati obatnya ini. Ini daun katuk dicampur daun kelor obat ini. Daud ini pokok paling pinternya pengobatan Bani Israel umatnya di zamannya Nabi Isa. Makanya Allah berikan mukjizat Nabi Isa, mukjizatnya mengungguli ilmu kedokteran. Apa itu? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ada dokter yang bisa menghidupkan orang mati? Gak ada. Orang stroke bisa diobatin, orang impoten bisa diobatin, insya Allah. Tapi ada juga yang nggak bisa diobatin itu. Nah, orang penyakit apa bisa diobatin? Kalau mati nggak bisa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu orang yang paling terhormat adalah orang yang paling pinter sastra. Sastra ini bahasanya paling bagus. Kalau sekarang intelek, bahasa imunisasi. Ini kopinisasi misalnya. Ini jainisasi. Misal nih wangel, Pak. Nggih. Pokoknya yang seperti itu di zaman Nabi Muhammad SAW itu bulagha, orang paling pinternya sastra Arab, kata-katanya indah-indah, itu yang paling terhormat, itu yang paling kaya. Cari duit gampang. Nah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Nabi berupa Al-Qur'an, dan Al-Quran ini mengalahkan semua sastra, semua bahasa di seluruh dunia, termasuk di Jazirah Arab. Biar tahu manusia bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi, Al-Quran bukan bikinan Nabi, murni wahyu Allah Subhanahu. Kok iso? Gak pernah belajar, gak pernah sekolah, gak pernah belajar sastra, gak pernah belajar puisi, gak pernah bisa mengeluarkan kata-kata indah. Lihat ya, orang gak bisa baca, gak bisa nulis, ketika itu disandangkan kepada sampean, istri itu akan merendahkan martabat pian. Siapapun orangnya, ketika gak bisa baca, gak bisa tulis, itu dapat merendahkan derajat dia. Tapi gak bisa baca, gak bisa tulis, ketika nempel sama Nabi Muhammad SAW, itu justru membuat mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, karena itu, karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ludahnya, itu baru liurnya, itu baru belum lagi ilmunya Nabi Muhammad. Sirnya Nabi Muhammad, belum lagi kalau kita baca sholawat sama Nabi Muhammad, belum, Masya Allah, luar biasa, tidak ada habis-habisnya ketika kita menceritakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, selain kita mencontoh Nabi Muhammad, maka kita nyontoh dari bawah. Siapa itu?
Al ulama warasatul anbiya, para alim ulama. Siapa itu? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, kalau pengen sampean jadi wali, pengen diangkat derajatnya oleh Allah, itu dilihat wali ketika fi bidayatihi, ketika permulaannya. Nek sampean dilihat keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sampean nggak bisa keramat. Kalau sampean melihat kesaktiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sampean tidak akan bisa istiqomah. Kalau sampean melihat apa yang dihasilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sampean tidak akan mendapatkan derajat yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti bosan. Gus, saya ini sudah 3 bulan riyadhah, kok gak sakti-sakti. Kok saya nerawang kok masih ketutup terus misalnya. Akhirnya enggak riyadhah lagi. Akhirnya enggak butuh istiqomah. Syekh Abdul Qadir Jalani itu bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun riyadhah, puluhan tahun puasa. Hari-hari mulutnya tidak pernah ngomongi orang, enggak pernah nyaci orang. Mulutnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, Allah 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 Allah, sholawat sama Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen mendapatkan pangkat derajat makom yang tinggi di sisi Allah seperti para wali, bisa. As-saqi, bagi orang yang memberikan kepada wali-wali itu masih kekal sampai sekarang, siap juga memberikan siapapun mereka yang mau. Siapa aja yang mujahadahnya seperti Abdul Qadir Jalani, siapapun mujahadahnya yang seperti Abdul Qadir Jalani, ilmunya, ketulusannya, kejujurannya, riyadhahnya, hatinya, keikhlasannya, macam-macamnya itu Allah akan berikan juga. Allah ini gak medit Pak. Yang medit itu kan kita. Oke, suruh nyumbang manakipan, nanti Gus belum cair, misal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa. Kenapa kok para wali itu keramat? Mereka nggak cari keramat Pak, mereka fokus ibadah. Mereka nggak cari panglaris toko, mereka fokus ibadah. Mereka tidak cari supaya tokonya laris, tidak, mereka fokus ibadah. Yang mereka cari adalah istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah, apapun yang pian minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Sepenting istiqomah di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadisul qudsi, ketika saya menginginkan kepada sesuatu kun, ya, fa idza aradtu an yaqula li syai'in kun fayakun. Ketika saya pengen menjadikan sesuatu, maka aku tinggal ngomong jadi, maka jadilah. Misal ini ya, Allah akan mengatakan jadilah susu, maka jadi susu. Allah ini maha bisa. Orang aturannya orang kalau pengen hamil harus kawin dulu ya. Tapi kalau Allah enggak pakai itu. Allah maha bisa. Kun, walaupun gak ada suaminya, kun, hamillah, maka hamil walaupun tidak disentuh oleh manusia. Apa? Pokoknya gak ada mustahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha bisa. Maka itu, yabna Adam ati'ni, wahai anak manusia, taatlah berbuat ibadah kepadaku. Jaga pandangannya, jaga omongannya, sing istiqomah salat, sing istiqomah zikir, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka aja'alu laka, aku jadikan kepada kalian antakula li syai'in kun fayakun. Aku akan jadikan kepada kalian ngomong kepada sesuatu kun, jadilah, maka terjadi. Paham yang saya omongkan tadi? Wahai manusia, sing kuat ibadah sama aku, sing istiqomah, maka aku akan jadikan kamu ngomong kepada sesuatu. Misal, sampean ngomong sama HP, P, jadilah emas, maka akan jadi emas. Bukan Allah yang ngomong, tapi sampean yang ngomong. Siapa yang membuat ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Nggih. Hiduplah. Itu kekuasaan Allah itu. Allah maha bisa segala-galanya. Maka Allah mengatakan hiduplah. Enggak ngenteni Allah, Pak.
Allah akan menunjukkan kekuasaan Allah kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup, maka hiduplah. Nggih, pas Abdul Qadir Jailani pengajian, ada burung, wah berkicau. Hei, angin, sikat, misal, nggih. Maka kepalanya sama badannya terpisah. Habis itu diambil lagi sama Abdul Qadir Jailani, hiduplah. Maka hidup. Manusia biasa nggak bisa kecuali orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu gak gratis. Abdul Qadir Jailani mendapatkan pangkat makom seperti itu, nggak gratis. Oke, malam sampai tidur. Kalau Abdul Qadir Jailani nggak tidur, mundu arba'ina sanah, selama 40 tahun sholat subhi bi wudu'il isya. Saya sholat subuh dengan wudu'nya sholat isya. Kalau orang ahli politik bisa dipolitiki itu Pak. Nggih, isya gak sholat Gus. Nanti jam 3:30 mau adzan, 1,5 jam sholat isya. Nunggu sebentar, rokokan, ngopi, adzan subuh. Enak. Saya bisa, Bib. Ya bisa, tapi beda. Nah, kalau Abdul Qadir Jailani tidak, 40 tahun bayangkan sholat subuh dengan wudu isya. Kenapa? Makannya sedikit, tidurnya sedikit, minumnya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Ada yang ingkung. Wah, mantep 5 bayangkan. Dikit-dikit makan, apalagi ayam ingkung, Pak. Ya, sedikit-dikit kita kencing, dikit-dikit ke WC, dikit-dikit ngentut, dikit-dikit kecil. Nah, macam-macam kita apa? Makan terus kita nih, gak pernah riyadhah, gak pernah puasa. Bahkan Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajut Thalibin, ada ngarang kitab yang 24 jilid itu apa? Ar-Raudhah. Itu beliau makan roti 1 biji itu enggak minum air, nanti sahurnya minum segelas air. Bayangkan dia. Jadi Pak, seharian itu gak ngentut terus sampean dikit-dikit makan, tidak dadut terus sampean. Ya, kalau para wali itu enggak, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gak gratis. Orang mulia itu gak gratis, makom wali itu gak gratis, derajat itu tidak gratis, perlu pengorbanan, perlu riyadhah, perlu mujahadah, macam-macam. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatashabbahu illam takun mislahum. Sing penting kita ini walaupun tidak seperti mereka, ibadah tidak seperti mereka, wis mirip-mirip memper. Kalau mereka Abdul Qadir Jailani setiap malam 1000 rakaat, kalau qiyamul lail paling enggak sampean 2 rakaat lah Mas Bro. Kalau Abdul Qadir Jailani itu puluhan ribu bahkan 100.000 sholawat sama Nabi Muhammad SAW, sama yang enggak sampean 100 lah. Abdul Qadir Jailani itu ahli sedekah, orang bantu sini, bantu sana, bantu sini, paling enggak sampean ya kalau pas manakib ya jangan lupa, gitu aja. Ngisi umplung ya. Nggih. Ngisi umplung katanya. Walaupun 1.000, 2.000 paling enggak itu. Ilam takun mislahum, walaupun enggak persis, berusaha untuk niru. Fa inna tasbih bil kirami falahu. Orang yang niru jejak langkahnya orang soleh, orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi falah, orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang bahagia dunia maupun. Itu mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang beruntung, Allah jadikan kita orang-orang selamat, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh solehah, Allah berkahi rezeki kita sehingga Allah menjadikan rezeki kita rezeki yang menyelamatkan kita masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita amaliyah yang barokah,
ilmu yang barokah, umur yang barokah, sehingga tetap istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di dunia mendapatkan syafaat Rasulullah, hajat kita disyafaati Rasulullah, doa-doa kita disyafaati Rasulullah, di akhir kiamat mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, malam Sabtu besok itu saya pengajian Maulidan, plus saya mau menghauli kakek saya Habib Alwi bin Ahmad Assegaf. Ulun mengundang biar semuanya, ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Ya, mudah-mudahan bisa hadir. Alamatnya Perumahan Bukit Pinang, Blok C1, RT 13. Saya taruh di Musola Al Karomah. Jadi masuk Perumahan Bukit Pinang, naik, turun, belok kiri, simpangan situ pas itu ada musola. Nah, di pojokan persis itu. Mudah-mudahan pian bisa hadir semuanya. Saya undang. Okay, biar bisa silaturahmi juga ke majelis saya agar menambah keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.